Ya, ini adalah video part 2 ya dari pembahasan soal UKPPG Bahasa Indonesia yang TIOT yang ada di PMM. Mari kita lanjut ke soal 16. Soal 16, manakah asesmen yang berbasis HOTS yang tepat sesuai dengan pembelajaran tersebut? Kita cek kayaknya dari analisis pilihan ganda saja sudah bisa mengerjakan ya. Teman-teman, trik mengerjakan pembelajaran asesmen berbasis HOTS adalah pilih KKO yang di ranah C4, C5, dan C6 ya teman-teman. Dengan menghafal atau memahami taksonomi Bloom C1 sampai dengan C6 itu sudah bisa digunakan untuk mengerjakan soal PCK sekitar 30-40% sendiri ya. Jadi bentuknya bervariasi. Kebetulan ini HOTS berarti C4 dengan C6 menyebutkan ya, itu ada di ranah 1 karena itu menguji ingatan. Jadi nggak mungkin HOTS. Apa pengertian iklan yang baik menurut kalian? Ini juga hafalan. Jadi hafalan atau pemahaman iklan yang baik seperti apa. Berikutnya, informasi apa saja yang harus ada iklan ini juga menguji ingatan. Diskusikan pengertian pengertian informasi yang ada di dalam iklan. Diskusi memang lumayan hot, tapi di sini adalah pengertian informasi. Ini juga jelas salah. Jadi yang hot di sini adalah deskripsikan perbedaan informasi pada iklan yang ditonton. Ya, jadi di sini jawabannya adalah yang D nih. Ini juga sesuai kan dengan KD ini mendeskripsikan setiap informasi yang terdapat pada iklan. Nah, jadi D banget ya. Memang di beberapa soal UKPPG itu ditemukan soal yang nggak usah baca ilustrasinya atas, kita mengerjakan berdasarkan analisis pilihan gandanya pun bisa. Oke, kita simpan dan klik soal berikutnya. Soal ke-17, ini soalnya lumayan panjang ya. Tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menulis teks deskripsi sederhana dengan berlatih menjelaskan benda kesukaannya dengan baik. Jadi di sini KD-nya mampu menulis teks deskripsi sederhana dengan berlatih menjelaskan benda kesukaannya sesuai dengan konteks. Kegiatan intinya peserta didik menyimpulkan materi dari video. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik, guru dan peserta didik melakukan tanya jawab, guru melakukan ice breaking, menjelaskan kriteria penilaian menulis teks deskripsi, pembahasan tentang objek yang akan dideskripsikan, refleksi yang tepat berdasarkan pembelajaran tersebut. Guru di kelas melibatkan penggunaan media ajar berteknologi kekinian. Video kekinian nggak nih? Kita cek dulu ya, ada hal yang lebih tepat lagi nggak? Melibatkan siswa dalam proses pembelajaran pada kegiatan inti kurang variatif dan sederhana. Aslinya ini agak lucu sih kegiatan intinya. Kan TP-nya kan menulis teks deskripsi, tetapi di sini di kegiatan intinya nggak ada sampai tahapan menulis teks deskripsi ya. Jadi agak aneh. Coba yang C, kegiatan kurang fokus pada pembelajaran aspek menulis. Harusnya iya, karena di sini malah dimulainya dari penjelasan materi. Tapi kok anehnya di sini ini ya, kegiatan kurang fokus pada pembelajaran aspek menulis teks deskripsi dari video pembelajaran. Jadi malah dari video pembelajaran, maksudnya gimana ini? Yang C, pembelajaran lebih kontekstual karena lebih membahas pada objek yang akan dideskripsikan. Apa pembelajaran menjadi kontekstual gara-gara membahas objek yang akan dideskripsikan? Itu juga kurang sesuai. Kegiatan inti yang dikembangkan sebaiknya menggunakan media lain, tidak hanya video. Ya, ini kalau harusnya sih jawabannya ini ya, karena yang lain kayak salahnya lumayan lebih lah. Walaupun kalau saya menyimpulkan sih jawabannya ini aneh banget semua. Misalkan yang C ini, kegiatan kurang fokus pada pembelajaran aspek menulis, harusnya ini ya, tetapi dari deskripsi dari video pembelajaran. Padahal di sini video pembelajarannya materi berisian. Kemudian kenapa jawabannya E? Harusnya kan ini, kegiatan media tidak hanya video. Kenapa? Karena ya kalau konsep kita pembelajaran diferensiasi, mungkin ada anak yang suka teks, ada anak yang suka video. Ya, itu bervariasi semua. Tetapi harusnya ini jawabannya aneh banget nih. Saya bingung nih, yang buat soal semacam ini tuh maksudnya gimana? Kayak. Ya, ini jawabannya adalah yang E nih teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Seorang guru bahasa Indonesia menyusun laporan capaian pembelajaran yang dilengkapi dengan perkembangan belajar peserta didik disertai dokumentasi hasil karya dan hasil refleksi. Kelengkapan itu disebut, ini jelas banget sih. Jawabannya adalah portofolio karena di sini dokumentasi karya dan dokumentasi hasil refleksi. Kenapa nggak produk, Kak? Kalau produk itu hanya satu ya. Dan juga produk hasil refleksi itu tidak bisa dikategorikan menjadi produk. Tetapi kalau kita pilih portofolio, portofolio itu variasi, ada kumpulan LKPD, kumpulan tugas, kumpulan produk ya. Catatan guru itu juga bisa diartikan sebagai portofolio, tetapi dalam satu teks pembelajaran. Nah, jadi ini nggak mungkin salah sih harusnya ya teman-teman di soal nomor 18 ini. Kalau sampai di PMM kuncinya bukan ini ya kebangetan ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Indonesia kelas 7 memberikan pembelajaran teks negosiasi. Ada nggak sih teks negosiasi di kelas 7 itu aneh ini? Ini kan mungkin TP-nya harus ini ya, TP sekarang mungkin yang dipakai, dan ini di kelas 7 ada negosiasi. Negosiasi itu kelas 9 atau bahkan materi SMA mungkin harusnya. Terdapat beberapa siswa yang gagal dalam memilih kata dan menyusun kalimat untuk mendeskripsikan masalah. Laporan capaian pembelajaran guru akan melaporkan bahwa siswa tersebut mengalami kesulitan. Ini soal ini agak asik sih karena konsepnya memang ini pedagogik ya, terkait dengan laporan capaian pembelajaran, tetapi nggak mungkin kita paham ini kalau kita nggak tahu struktur dari teks negosiasi. Menyusun penawaran, mendeskripsikan permintaan, memberikan persetujuan ya, dan melakukan pemenuhan itu adalah struktur teks negosiasi, dan bagian mendeskripsikan masalah ini ada di bagian mendeskripsikan permintaan ya. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Berdasarkan struktur teks negosiasi ini yang nggak bisa kan dia memilih kata dan menyusun kalimat deskripsi masalah. Nah, deskripsi masalah itu ada di struktur mendeskripsikan permintaan. Jadi benar banget kalau soal ini jawabannya adalah yang B. Seorang guru bahasa Indonesia kelas 10 sedang mengajarkan materi teks imajinatif dengan tujuan memahami secara lisan teks imajinatif dengan menggunakan discovery learning. Awal pertemuan guru berceramah tentang karakter yang akan muncul dalam teks imajinasi. Tetapi siswa belum paham. Kemudian guru menguatkan dengan tayangan visual. Akhirnya siswa lebih paham. Langkah yang diambil guru disebut ini mengarah ke sintak-sintak di discovery learning, yaitu terkait pemberian. Pemberian dari guru itu masuknya ke sintak mana? Dan ini teman-teman, pemberian stimulus, identifikasi masalah, pengolahan data, verifikasi, menyimpulkan, itu adalah sintak dari discovery learning. Bedanya dengan PBL ada di identifikasi masalah ya. Kalau di PBL namanya orientasi masalah, tapi kalau di discovery learning istilahnya mengidentifikasi masalah. Dan ini karena pemberian ya dari guru di input ke siswa, jadi ini adalah yang dimaksud adalah pemberian stimulus. Jadi jawabannya yang A. Soal ke-21, seorang guru memberikan pembelajaran tentang menulis teks eksposisi. Guru menyusun proses pembelajaran menggunakan diagram fishbone tentang alur kerja agar siswa berhasil. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mengelompokkan penyebab setiap permasalahan pada menulis teks eksposisi dengan curah pendapat. Langkah ini disebut, kalau di sini agak ini sih, materi hal yang aneh. Kalau fishbone itu kan memang sebuah ini ya, peta konsep atau alat bantu diagram, bentuknya semacam ini. Dan ini ada sirip, ini di sini kayak identifikasi penyebabnya, kemudian material, bahan dan sebagainya. Karena di sini mengelompokkan penyebab setiap masalah, menyepakati pernyataan masalah, mengidentifikasi berbagai kategori, menemukan sebab potensial, menyepakati sebab yang paling mungkin, menyusun pertanyaan penting. Kalau menyusun question di sini salah ya. Di sini kegiatan mengelompokkan penyebab setiap masalah. Pada penulis berarti mengelompokkan penyebab. Kalau ini sebab-sebab potensial bisa menyepakati sebab yang paling mungkin.
Mengidentifikasi berbagai kategori, menyepakati pertanyaan masalah enggak. Jadi jawabannya menemukan sebab atau menyepakati sebab. Jadi sini adalah karena di sini namanya mengelompokkan, berarti beberapa ya. Maka diksi C ini yang benar, menemukan sebab-sebab potensial. Ya, setelah itu dikelompokkan karena di sini mengelompokkan itu artinya ada beberapa sebab. Sedangkan yang opsi D menyepakati sebab yang paling mungkin, kalau menyepakati kan ya satu ya. Sehingga asumsi tersebut kita bisa simpulkan kalau jawaban soal ini adalah yang C, teman-teman. Soal berikutnya ini juga lucu. Ini kita lihat ya. Soalnya dengan capaian pembelajaran tersebut, guru mampu memilih bahan bacaan yang tepat. Pernyataan berikut adalah klasifikasi bahan bacaan yang tepat untuk siswa. Nah, soal kan harusnya ditulis secara HOTS ya, tetapi apakah ini termasuk soal yang HOTS? Kita tanpa membaca ini pun kita sudah tahu, bisa analisis berdasarkan ini. Misalkan iklan, surat, buku harian dan sebagainya jenis teks fiksi. Apa iya iklan itu teks fiksi? Di sini juga surat teks fiksi. Oh, jadi kan nggak sesuai. Oh, ini salah. Petualangan, humor, misteri, drama adalah jenis teks fiksi. Oh, benar. Jadi lucu kan, di sini yang di questionnya adalah pernyataan yang benar dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Kok pertanyaannya malah termasuk teks fiksi dan non fiksi yang mana gitu. Asik banget pokoknya. Kisah perjalanan, kisah peristiwa, autobiografi adalah jenis teks informatif. Ya, teks informatif ya. Artikel ilmiah jenis teks fiksi, ya jelas salah. Fantasi, fiksi sejarah, dan fiksi ilmiah termasuk fiksi. Ya, jadi di sini yang benar 1, ini 2, 3 ya, dan 5. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tujuan pembelajaran teks anekdot adalah peserta didik mampu membandingkan dan mengecek kaidah kebahasaan yang terdapat pada 2 video anekdot. Implementasi tujuan tersebut dideskripsikan dalam pernyataan berikut. Siswa mencari kata-kata yang sulit pada teks. Mencari kata-kata yang sulit itu apakah termasuk membandingkan kaidah kebahasaan dalam teks anekdot? Ya, bisa diartikan seperti itu, bisa masuk karena di sini adalah kaidah kebahasaan dari 2 ya, membandingkan. Oh, anekdot yang satu lebih mudah nih katanya, sedangkan video yang 2 agak susah gitu ya. Jadi ini benar. Oh, maaf. Ini benar. Menerima teks anekdot yang sama dengan siswa lain agak rancu sih, karena bisa saja guru memberikan kebebasan untuk siswa memilih teks anekdot. Misalkan guru menyediakan 10 gitu ya. Silahkan pilih 2 di antara 10 teks anekdot ini gitu. Itu mungkin bisa masuk. Coba yang ketiga dulu, siswa mengidentifikasi bagian lucu pada teks anekdot. Ini bisa ya, ini juga bagian lucu masih bisa, mungkin kaidah kebahasaan. Siswa memeriksa kaidah kalimat efektif. Kalimat efektif juga bagian dari kaidah kebahasaan teks anekdot, jadi masih masuk, ini benar. Siswa mencari diksi yang sesuai dengan teks, mencatat diksi yang sesuai dengan teks, padahal di sini mampu membandingkan dan mengecek keindahan kebahasaan. Masih bisa masuk ini ya, mencatat kata yang sesuai dengan teks. Teks agak aneh sih. Mencatat diksi pilihan kata yang ada dalam teks ya, mungkin masih bisa masuk ya. Indikasi ini juga, identifikasi masih masuk. Ini yang agak bingung. Siswa menerima teks anekdot yang sama dengan siswa yang lain. Bisa enggak ya? Jadi kayaknya bisa diartikan kurang ya, karena ya bisa sama bisa beda sih gurunya mau membuat seperti apa gitu kan. Kalau memang saya membuatnya berbeda ya semua kelas sama juga bisa, karena untuk ngecek kemampuan peserta didik itu sama enggak misalkan. Ya, jadi ini tapi masih kayaknya masih bisa disesuaikan. Kalau pembelajaran era sekarang kan ranah diferensiasi ya, jadi kayak kurang sesuai nih, lebih sesuai, ini hal yang salah. Kita lanjut soal berikutnya. Guru Bahasa Indonesia memberikan tugas kepada 10 siswa kelas 10 tentang teks recount.
Siswa diminta untuk menceritakan kembali hasil eksperimen dari laporan penelitian. Guru memilihkan laporan penelitian yang menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami. Tindakan guru ini mempertimbangkan perkembangan fisik enggak, mungkin kognitif enggak, emosional juga enggak, mungkin sosial masih bisa masuk, bahasa mungkin masih bisa masuk. Tetapi kalau sosial itu berkaitan dengan latar belakang peserta didik ya, misalkan penelitian peserta didik yang berada tinggal di perumahan. Laporan penelitiannya tentang apa? Kemudian peserta didik yang tinggal di pedesaan itu tentang apa? Tapi karena di sini istilah yang mudah dipahami peserta didik, berarti ini guru mempertimbangkan dari aspek kebahasaan atau tingkat perkembangan bahasa peserta didik. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Soal ke-25. Guna menguatkan kompetensi literasi pada siswa, guru menyusun paragraf yang dikembangkan dengan berbagai pola. Siswa diminta untuk memilih 10 paragraf yang disusun menjadi sebuah alur peristiwa dengan tema tertentu. Aktivitas dalam pembelajaran tersebut adalah, kita cek ya. Jawaban saya ada di opsi D, alasannya di sini. Siswa diminta untuk memilih 10 paragraf. Jadi kalau sintak pertamanya memilah informasi, ini hal yang sesuai. Setelah itu mengevaluasi informasi yang dipilih ini cocok enggak ya? Bagus enggak? Nah, setelah itu baru dibuat keputusan. Keputusannya dirangkai dalam sebuah cerita. Oke, kalau memahami informasi, mengevaluasi, menyimpulkan dalam artian menyimpulkan informasi. Padahal di sini peserta didik diminta untuk membuat cerita ya, berdasarkan paragraf yang dipilih. Jadi alasan saya memilih D ini karena memilah informasi cocok untuk kegiatan memilih 10 paragraf. Setelah itu dievaluasi dan dibuat keputusan. Kalau mereduksi itu gini, diksi mereduksi itu artinya mengurangi ya. Misalkan dari 10 paragraf, ada satu paragraf yang kalimatnya banyak, ini dikurangi beberapa. Itu yang dimaksud dengan mereduksi. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Guru melakukan proses pembelajaran teks deskripsi di kelas 7 dengan tujuan pembelajaran agar siswa menghasilkan teks imajinatif, baik secara lisan maupun tulisan. Pembelajaran yang menunjukkan adanya diferensiasi lingkungan untuk materi tersebut adalah siswa mendapat topik tentang lokasi wisata terkenal di desanya. Desa peserta didik berbeda-beda. Ya, ini diferensiasi ya. Siswa menyepakati topik tentang tokoh-tokoh terkenal di Amerika Serikat. Ini kalau ternyata peserta didiknya dulu pernah tinggal di Amerika Serikat sih bisa ya. Tetapi ini ya mungkin kalau untuk di Indonesia nggak kontekstual. Siswa mencari topik tentang situasi kejadian yang kini viral di luar negeri, juga terlalu jauh. Siswa mencari topik tentang berbagai rumah adat unik di Afrika. Kenapa di Indonesia saja ada ini? Siswa menulis situasi menarik dalam kehidupan adat istiadat di desanya. Ini juga benar banget. Sehingga yang dicentang cuma pernyataan nomor 1 dan pernyataan nomor 5. Soal berikutnya, guru melakukan proses pembelajaran teks argumentasi di kelas 7 dengan tujuan pembelajaran agar siswa menghasilkan teks imajinasi yang baik secara lisan maupun tulis. Argumentasi imajinatif. Cocok nggak sih ini? Di sini teks imajinatif, di sini teks argumentasi. Manakah pembelajaran yang menunjukkan adanya diferensiasi proses? Diferensiasi kan ada 3 jenis ya, diferensiasi proses, diferensiasi konten, diferensiasi produk. Memberi contoh argumentasi yang dihasilkan penulis ini lebih mengarah ke konten ya. Konten itu artinya bahan atau bacaan yang digunakan oleh peserta didik dalam proses belajar berbeda, itu jadi kontennya yang dibedakan. Siswa membawa clipping media massa yang menunjukkan orang berargumentasi. Apakah ini menunjukkan diferensiasi proses? Juga enggak.
Siswa membuat teks argumentasi dari beberapa topik yang disediakan guru. Yang E, guru dan siswa berdiskusi tentang topik yang menjadi acuan deskripsi. Oke. Guru meminta siswa menyusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir teks argumentasi, proses menyusun teks argumentasi. Oke, ini mungkin benar ya, meskipun kalau saya pribadi lihat di sini kayak salah, kurang sesuai semua. Berikutnya, siswa membuat di beberapa topik yang disediakan oleh guru. Ya paling enggak ini diferensiasi sih, harusnya tetap ini diferensiasi topik ya, tetapi bisa jadi proses lah. Guru dan siswa berdiskusi tentang topik yang menjadi acuan teks argumentasi, ya bisa. Jawabannya 1, 4, dan 5. Kita lanjut soal berikutnya. Pada kelas inklusi, seorang guru bahasa Indonesia sedang mengajarkan teks fiksi, yaitu penulisan cerita sejarah. Pada saat pembelajaran penulisan bagian urutan peristiwa, guru telah mempersiapkan berbagai macam bahan, mulai dari yang mudah sampai yang kompleks. Kegiatan ini menerapkan pendekatan pembelajaran penulisan bagian urutan peristiwa. Guru telah mempersiapkan berbagai bahan, mulai dari yang mudah sampai kompleks. Ini merupakan pendekatan apa nih di kelas inklusi? Kegiatan kelompok campuran enggak ya kan? Di sini yang dimaksud bahannya. Penggunaan teknologi pembelajaran juga enggak. Penggunaan materi yang disesuaikan dengan apa? Tingkat kemampuan, karena di sini dari yang mudah sampai kompleks. Jawabannya ini yang C. Dukungan khusus untuk memberikan kebutuhan khusus, ini bisa diartikan penyesuaian juga sih, tetapi masih umum banget karena ini yang dimaksud adalah penyiapan bahan, berbagai bahan dalam rangka mengurutkan teks peristiwa, urutan peristiwa. Pendekatan pengajaran yang beragam itu muaranya ke metode, jadi metodenya atau prosesnya berbeda-beda. Jadi soal ke-28 ini jawabannya yang C, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu penerapan kurikulum pada kelas inklusi adalah penggunaan model omisi. Di sini dijelaskan ya. Model omisi yaitu membuat kurikulum khusus yang bersifat individual berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen. Manakah guru yang menerapkan model omisi dengan tepat? Jadi omisi itu adalah model pembelajaran untuk kelas inklusi di mana setiap siswanya mempunyai perlakuan yang berbeda-beda, ada kurikulum khususnya. Oh, anak yang berkebutuhan tunarungu kurikulumnya ini, anak berkebutuhan lain kebutuhannya ini gitu ya. Siswa diminta membaca teks argumentasi dari berbagai sumber secara lantang. Apakah ini bisa diartikan omisi? Harusnya enggak sih. Guru membuat silabus pembelajaran yang lebih ringkas dan tentang struktur teks eksposisi. Silabus pembelajaran yang lebih ringkas, silabus yang pakai guru kemudian diringkas itu juga malah membingungkan. Guru menyusun materi yang sama dalam kelas inklusi pada saat mengajar teks deskripsi. Jadi materinya sama di kelas inklusi, padahal yang dimaksud di sini adalah kurikulum yang bersifat individu tetapi materinya disamakan. Itu juga hal yang kurang sesuai. Guru mengajarkan bagian materi esensial saja pada pembelajaran menulis teks pidato. Jadi materi esensial itu adalah materi yang paling penting untuk dikuasai peserta didik. Jadi dipilah-pilah, oh materi ini penting. Siswa diminta berkelompok untuk membuat musikalisasi puisi pada pembelajaran teks puisi. Ini semua hasilnya kita nggak melihat ya kurikulum khusus bagi peserta didik yang inklusi. Tetapi kayak jawaban saya ini adalah yang D karena ini kayak lebih masih bisa diterima. Artinya cari materi yang penting-penting. Untuk kelas inklusi saya rasa itu masih bisa masuk dibandingkan option-option yang lain. Kalau kita nggak tahu yang benar, paling nggak cari yang kesalahannya sedikit. Jadi ini jawabannya adalah yang D ini teman-teman. Kita simpan lanjut ke soal berikutnya.
Soal ke-30, guru ingin memahami dan menganalisis informasi berupa ide pokok serta ide penjelas dari teks biografi secara akurat dan kritis. Aktivitas yang sesuai untuk siswa yang baru mengenal teks biografi: A. Menyusun detail peristiwa, B. Menganalisis permasalahan tokoh, C. Menyanggah pendapat penting tokoh. Ini nggak mungkin ya. D. Menganalisis latar belakang keluarga tokoh, E. Mencari nilai positif dari tokoh. Oke, bagi orang yang baru mengenal teks biografi, maka kita kasih hal yang menjadi inti dari teks biografi, yaitu yang inti dari teks biografi itu mengarah ke permasalahan, latar belakang keluarga, atau detail peristiwa. Maka teks biografi itu harusnya yang lebih diangkat adalah nilai positif dari tokoh yang ditulis. Jadi versi saya ini jawabannya adalah yang E, teman-teman. 31. Pada siswa kelas 8 hidup di lingkungan nelayan. Parah kok pada sih. Kondisi kehidupan nelayan dijadikan inspirasi guru bahasa Indonesia untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berbunyi: siswa mampu memilih kata yang indah, menyusun puisi yang mengandung nilai sosial. Manakah perintah guru yang sesuai dengan konteks pernyataan tersebut? Sesuai dengan apa ini? Harusnya dengan tujuan pembelajaran ya. Buatlah puisi dengan tema menolong untuk sesama. Jawaban saya ada di A ini, teman. Penjelasannya gini. Tentu kita harus kontekstual karena ini berada di lingkungan nelayan. Plus di sini peserta didik menulis. Jadi mereka mampu memilih kata-kata dalam menyusun. Jadi menyusun puisi kan? Dan ada diksi menolong untuk sesama nelayan. Daripada pelaksanaan misalkan tentang deskripsi tentang laut dan isinya, ini puisi nelayan, ini malah luas banget. Padahal di sini diminta mengandung nilai sosial. Tentu yang disesuaikan dengan konteks nelayan. Menolong untuk sesama adalah konteks sosial, mengandung nilai sosial. Jadi jawabannya adalah yang B. Yang A. Kalau yang B, tuliskah puisi yang menggambarkan keunikan upacara petik laut. Apakah itu bukannya nilai budaya? Hasil laut juga budaya. Susunlah puisi yang berkaitan dengan laut dan isinya itu bukan sosial. Yang E, pilihlah kata yang indah untuk membuat puisi melalui nelayan. Ya, karena ada yang lebih spesifik ya di sini. Menolong sesama itu nilai sosial ya, maka kita pilih yang A ini. Itu teman-teman, kita lanjut ke soal 32. Soal ke-32, tujuan pembelajaran pada elemen menyimak berbunyi memahami berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Untuk memenuhi prinsip kecukupan pada materinya, guru harus mampu. Kita kupas dulu terkait dengan prinsip penyusunan materi. Ada 3, yaitu relevansi, konsisten, dan kecukupan. Relevansi itu antara bahan ajar atau materi itu sesuai dengan TP, relevan. Kalau konsisten itu ajek ya, itu gitu. Kalau itu ya itu terus gitu ya. Artinya ketika menyusun bahan ajar itu konsisten dengan tujuan pembelajarannya. Kalau kecukupan itu adalah bahan ajar yang disusun dipastikan cukup bagi peserta didik untuk membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran. Kita cari yang jelas-jelas salah sih di sini. TP-nya memahami berbagai informasi, jelas nggak mungkin kan. Kemudian menggerakkan siswa memahami suatu topik dari berbagai pandangan, juga enggak. Mendorong siswa untuk menemukan kata-kata sulit, ini nggak bisa. Jadi harusnya antara A ataupun C sih. Soal ini agak aneh karena menggerakkan siswa untuk mencatat kejanggalan pada materi. Jadi tadi diberi materi terus kemudian catat kejanggalannya apa. Bisa diartikan hal yang kurang apa, apakah itu bisa membantu peserta didik, membantu guru untuk memenuhi prinsip kecukupan, atau justru yang C, mendorong siswa aktif bertanya di sesi diskusi tentang suatu topik ya. Karena di sini yang dimaksud adalah materi ya, dan kalau sampai di titik mendorong siswa aktif bertanya jawab di sesi diskusi sih artinya bisa masuk ya, ketika peserta didik aktif bertanya jawab
itu artinya mereka belum menguasai materi dan sampai jawaban di respon oleh guru baru cukup. Tetapi karena di sini konteksnya adalah materi ya. Jadi apa yang harus dilakukan guru supaya prinsip kecukupan pada materinya itu tersampai. Jadi materinya cukup. Maka jawabannya ya saya kalau ini pilih A. Menggerakkan siswa untuk mencatat kejanggalan pada materi aja dia. Kejanggalan bisa diartikan hal yang kurang gitu ya. Kalau siswa tahu oh materi ini kurang ini, itu guru melengkapi. Ya, jadi ini jawabannya adalah yang A, teman-teman. Salah satu prinsip pembelajaran pada paradigma baru menyatakan bahwa proses pembelajaran harus kondusif. Proses pembelajaran harus berlangsung dalam kondisi yang tidak bosan, mudah dipahami, dan menyenangkan. Manakah kegiatan yang dilakukan siswa bersama guru yang sesuai dengan gambaran tersebut? A. Menambah berbagai hiasan yang beraneka ragam di atas meja guru itu bisa diartikan hal yang kondusif atau mudah dipahami siswa, enggak ya? Memberikan berbagai macam tugas dalam waktu yang bersamaan ini membuat siswa mumet. Membuat aturan kelas secara bersama-sama antara guru dan siswa. Yang D. Mengurangi jam istirahat agar semua tugas bisa terselesaikan, enggak. Mengurangi berbagai macam metode dalam proses pembelajaran. Ini mengurangi metode juga aneh sih. Simple banget ya jawabannya ini C, karena manakah kegiatan yang dilakukan siswa bersama guru ya. Di sini yang membuat aturan kelas bersama siswa dan guru ya, untuk menimbulkan pembelajaran yang kondusif, mudah dipahami, menyenangkan, dan tidak membosankan. Jadi jawabannya adalah yang C ini. Soal ke-34. Guru Bahasa Indonesia meminta siswa untuk menulis teks prosedur. Pelajaran ini diharapkan mampu menguatkan literasi siswa. Kegiatan yang paling kompleks dan dalam menulis teks prosedur guna meningkatkan kompetensi literasi adalah, kita tinggal ya, cari kegiatan yang paling sulit atau paling kompleks. Menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menulis teks prosedur ini nggak kompleks sih, sederhana nih. Mengurutkan langkah yang sudah ditentukan, jadi tinggal mengurutkan saja mereka ya, salah ya. Menulis setiap langkah dari kalimat imperatif dengan jelas dan singkat. Menulis kalimat singkat itu apakah sangat menguji literasi? Juga enggak. Memberikan penjelasan tambahan atau keterangan yang ada pada setiap langkah. Jadi setiap langkah di teks prosedur itu diberikan penjelasan atau keterangan. Ini menguji literasi banget ya, karena selain dia harus memahami langkah-langkah di setiap bagian dalam teks prosedur, berikutnya dia menerjemahkan atau menambahi penjelasan. Nah, ini selain membaca dia menulis juga. Nah, jadi jawabannya ini adalah yang D, teman-teman. Kita lanjut ke soal 35. Soal ke-35 sekaligus soal terakhir di video ini karena PCK di Triot ada 35 ya. Peserta didik membandingkan dua video anekdot. Berdasarkan tayangan video tersebut, siswa mencoba menjawab berbagai pertanyaan yang muncul berkenaan dengan kaidah kebahasaan teks anekdot. Jika model yang digunakan adalah berbasis proyek, kegiatan literasi tersebut pada langkah menyiapkan penugasan, mendesain rencana proyek, menyusun jadwal, memonitor perkembangan, mengevaluasi kegiatan. Jelas enggak ya? Ini pasti di awal nih. Enggak mungkin monitor, enggak mungkin jadwal. Jadi optionnya mau penugasan proyek atau mendesain, karena di sini yang diharapkan adalah kegiatan literasi dan peserta didik mencoba mencari ya, menjawab pertanyaan yang muncul dengan berkaitan dengan teks, dengan tugasnya, dengan proyeknya. Maka literasi yang paling mungkin adalah mendesain perencanaan proyek. Jadi sebelum mereka memproduksi atau melakukan sesuatu hal, mereka mendesain dulu nih. Dalam mendesain mereka cari referensi. Itu bagian dari literasi, teman-teman. Nah, itu rangkaian soal pembahasan PCK, teman-teman. Terima kasih telah menyimak video part 2 ini. Saya garis bawahi lagi bahwa jawaban saya, pembahasan saya sepenuhnya tanggung jawab saya. Dan ini adalah asumsi saya berdasarkan pengalaman kognitif yang saya dapatkan selama proses pembelajaran kuliah sampai dengan sekarang. Tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun, yang jelas
Saya buat ini sebagai bantuan bagi teman-teman yang membutuhkan belajar. Nggak tahu sih nilai di PMM kok bisa seperti itu. Silahkan kalau menurut saya yang penting kita pelajari konsepnya, materinya, ujian nanti soalnya sebentuk apapun kita sudah siap gitu ya. Terima kasih telah menyimak video ini. Doa terbaik untuk teman-teman dapat lulus UKBBG dan menjadi guru profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.